Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kasano CK. Di video kali ini kami akan mencoba bercerita yang mungkin suatu saat akan terjadi di lingkungan Anda. Kemarin waktu itu sekitar pukul 13 atau jam 1 siang. Biasanya kalau jam-jam segitu aktivitas saya itu masih padat, dan waktu itu saya mau berangkat beraktivitas, yaitu ke sawah mau nanam jagung. Tapi kami tidak akan membahas masalah itu, tapi kami akan membahas dalam perjalanan itu. Dalam perjalanan untuk menuju ke sawah, aku melihat ada ODGJ, yang itu ODGJ itu masih tetangga juga, karena kegiatan posyandu masih diliburkan untuk sementara dan masih belum jelas kapan dibukanya. Dan itu aku melihat ODGJ itu penampilannya seperti tidak terawat lagi. Rambutnya gondrong, kuku-kukunya juga panjang-panjang. Ketika aku melihat keadaannya dia seperti itu, batin ini terasa nggak tega. Karena apa? ODGJ itu juga manusia, ODGJ itu juga membutuhkan bantuan dari kita, karena dia itu tidak bisa berpikir mana yang baik mana yang buruk, sehingga dia berkelakuan seperti itu. Dan heran saya waktu itu, dikarenakan waktu saya sedang sibuk, jadi belum bisa menemui dia. Nah, heran saya ketika saya pulang dari sawah, dia itu nggak tahu kenapa tiba-tiba datang ke rumah saya. Nah, ketika datang itulah aku mencoba berinteraksi, ngobrol-ngobrol sama dia, bercerita kesana kemari. Nah, hingga akhirnya ketika aku lihat rambutnya yang panjang itu, yang gak terawat itu, aku menawarkan untuk memotongnya. Alhamdulillahnya dia mau. Ya, untuk itu yuk kita proses dalam pemotongan rambut atau cukur rambutnya si ODGJ tersebut. Dia adalah Jamal Mustafa nama aslinya. Dia ODGJ kurang lebih sudah 5 tahunan yang lalu. Entah itu apa penyebabnya, dia menjadi ODGJ. Sebelumnya dia menjadi orang yang normal, rajin ibadah, rajin sekolah, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba menjadi seperti ini. Dan waktu itu kami langsung memberitahu teman-teman kader posyandu ODGJ yang berada di yang berada di tetangga desa kami, yaitu di desa Bacem, dan saya berada di desa Candirjo. Alhamdulillahnya pada waktu itu dari tim kader posyandu Waluyo Jiwo tersebut bisa datang. Jadi malam hari itu juga dia datang, kemudian memberi cukur walaupun pakai alat yang manual, pakai gunting. Karena alat yang pakai mesin itu masih rusak, jadi pakai manual aja dulu. Dikarenakan orang ODGJ tersebut memang sudah panjang rambutnya dan perlu dipotong, sehingga proses pencukuran berjalan lancar. Dan alhamdulillahnya
si ODGJ ini ketika dicukur dia nurut, tidak berontak, disuruh miring ke kiri, disuruh miring ke kanan, bisa nurut apa yang dikatakan oleh yang mencukur itu. Sampai akhirnya si Jamal ini selesai juga dipotong rambutnya hingga rapi, walaupun itu pakai alat yang manual. Ya mudah-mudahan saja nanti alat cukurnya bisa diperbaiki lagi, syukur-syukur kalau beli yang baru lagi. Karena apa? Kalau alat-alat yang biasa dipakai itu yang kualitasnya kurang bagus, itu buat mencukur 3 orang itu biasanya baterainya udah habis. Padahal kalau ada posyandu gitu, ODGJ-nya kurang lebih ada 20 bisa 30. Biasanya pakai alat yang manual juga, pakai yang listrik juga. Karena apa? Kalau menggunakan listrik semua alatnya cuma satu, itu pun kalau masih bisa digunakan, kalau rusak ya nggak bisa. Karena biasanya terkendala dengan itu, baterainya cepat habis. Nah, sampai akhirnya si Jamal ini bisa selesai dicukur walaupun pakai alat yang seadanya, sampai kuku-kukunya yang panjang-panjang pun juga dipotongi. Nanti juga ada proses pemotongan kuku-kuku tersebut. Ketika malam itu acaranya pas agak sibuk juga Mas Usmannya. Nah, ini proses pemotongan kuku sampai kuku kaki, kuku tangan, semuanya panjang-panjang. Dan ini ketika di kaki ini kuku-kukunya kuku yang di tangan sudah dipotong, dan kemudian sampai akhirnya selesai semuanya. Yaitu alhamdulillahnya dia juga nurut, nggak memberontak. Nah, ini kelihatan sudah rapi kan, rambutnya sudah nggak seperti tadi. Nanti juga ada sebelum dicukur nanti juga saya hadirkan yang ini yang sudah dicukur. Dan setelah selesai kami mencukur, kami akan mencoba mengajak dia ngobrol, bagaimana keadaannya, bagaimana proses meminum obatnya, apakah masih rutin atau sudah tidak diminum lagi. Nah, ini kesempatan kami untuk mencoba mengoreksinya. Seandainya dia sudah malas meminum obat, nah kami dari tim kader ODGJ yang memberikan arahan-arahan agar si ODGJ tersebut rajin meminum obatnya. Sampeyan tahu nggih kepot? Kepot ya pas aku ya kenal aku ngono kuwi ya ngiwangi kok nggih berkat, tapi taune teko godhong kowe tak tanduri tak sepeli kuwi. Nek ora kowe tau aku. Lah jumlahne penemuan masa berlanjut iki gini ya metu marangi kuwi berlanjut Marang. Heeh. Biyen kan nggih godhong to. Usung-usunge ngono kae. Saiki wis sebenarnya nggih marang. Wis di presiden ngomongi Mas aku marangi. Ngomong jumlahe wis sepeli kaya wong kuwi. Tapi godhong Pak marang. Pas aku ki masa berlanjut kangge Lagi berkat tapi godhong Pak marang. Yo marangi apik tapi yo lek kelingan kaya sewet TV nu dulu nang TV kena ambek marang. Lek godhong ki nggih ku yo dadak tau dia ditingi nek godhongi sing teko-teko bareng. Kira godhong marang. Rasane godhong ki ora dadi malok meneh ya. Dadi pupuk rasane ya. Wis digantol ya dadi pupuk. Ora melok.
sasi ngarep posyandunya ya. Kalau saya jeblare, tapi juga foto pelakar kuwi. Jeblare info, kuwi, nak elektron lho, info terus jumlahnya apa nih ya? Jumlahnya penyanyi anak. Kisok anu posyandune so bulan Juni sasi ngarep. Heeh. Jadi so senam barang. Lewat dari iki bener ya. Bener. Ana hiburane wong yo tau di wong liya. Sampeyan seneng melak berarti sampeyan seneng melak posyandu ngono kae. Sing arek iki berarti bener ning barang ya kuwi. Cuma seneng tau nyepaki ya. Sing nyepaki yo jadi iki rasane dari aku iki muni jumlahane rokok dadi ini yo tau. Tapi biasa carane golek kuwi enak uange yo terus nang tuku barang. Golek rokok. Jenenge kene karo ngomong